Jadi saya ulangi, kemarin kita sudah melihat esensinya ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana esensi itu diterjemahkan oleh gereja dalam sebuah perayaan atau liturgi lebih tepatnya. Nah, untuk itu marilah kita lihat apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama ada pengantar, dua ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Ini pengantarnya. Pertama kita mau lihat eh, apa arti liturgi. Asal-usul dari kata liturgi itu berarti karya publik, pelayanan dari rakyat untuk rakyat. Tapi kemudian makna itu berkembang dalam tradisi Kristen. Liturgi berarti perayaan misteri keselamatan umat Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Kristus Sang Imam Agung bersama gerejanya dalam ikatan Roh Kudus. Jadi ada faktor trinitaris di situ. Karya Allah sendiri yang terjadi. Melalui liturgi, Kristus penebus dan Imam Agung kita melanjutkan karya penebusannya di dalam gerejanya bersama Dia dan oleh Dia. Jadi walaupun yang memimpin perayaan Ekaristi itu seorang imam, tapi yang sebenarnya adalah Kristus sendiri. Imam itu bertindak in persona Christi. Jadi mewakili Kristus. Dasarnya atau asal mulanya ketika Kristus sendiri merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Dalam Injil Lukas bab 20 ayat 13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jadi semua liturgi perayaan Ekaristi itu merupakan perayaan Paskah. Perpanjangan Paskah yang dilakukan oleh Yesus khususnya pada perjamuan terakhir. Apa yang terjadi pada malam perjamuan terakhir itu dihadirkan kembali. Dihadirkan kembali, dinyatakan kembali, diwujudkan lagi dalam setiap perayaan Ekaristi. Nah, agar supaya perayaan itu teratur, khidmat, khusyuk, dan mengena, maka dibuatlah pedomannya. Itu tercantum dalam sebuah buku. Kalau yang dalam bahasa Indonesia, aslinya dari bahasa Latin, Pedoman Umum Misale Romawi, disingkat PUMR, yang diterjemahkan oleh Komisi Liturgi KWI dari Institutio Generalis Missalis Romani. Editio Tipicateria 2000 diberi aprobatio oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam sidang 23-26 April 2002. Jadi kalau mau mencari yang baik, yang seperti apa, seharusnya kita mempunyai buku ini. Nah, versi PDF-nya ada. Anda tinggal mencari PDF dari Pedoman Umum Misale Romawi ini uh, secara virtual secara daring di internet, bisa di-download.
petunjuknya atau pedomannya bisa dibaca di situ. Nah, dalam peraturan liturgi, kita harus mengenal dua macam ketentuan. Ada ketentuan yang bersifat ad validitatem, bahasa Indonesianya demi sahnya, ada lecitatem, demi kepantasannya. Syarat ad validitatem itu merupakan syarat-syarat yang harus ada, mutlak, agar penerima sakramen menjadi sah dan berlaku sesuai dengan kehendak Kristus dan gereja. Dengan syarat ini sering ditunjuk istilah dapat, jadi harus. Syarat-syarat demi sah ini meliputi ketiga unsur, pelayan, penerima, dan simbol-simbol sakramennya. Contoh, kalau perayaan Ekaristi menggunakan nasi misalnya, bukan roti tak beragi itu, bukan hosti, gunakan nasi. Ini termasuk kriteria ad validitatem. Jadi tidak sah. Menggunakan teh itu tidak sah. Ya. Contohnya demi sahnya. Syarat ad licitatem merupakan syarat agar penerima sakramen bisa berlangsung secara pantas dan layak. Maka syarat ad licitatem tentu mencakup ad validitatem. Jadi kalau sah, pelaksananya juga harus layak, baik dan pantas. Jadi kalau misalnya ada seorang romo merayakan Ekaristi, dia lupa nggak pakai Agnus Dei misalnya, anak domba Allah nggak diucapkan, itu tidak menjadikan perayaan Ekaristi tidak sah. Sah, cuma ya nggak baik, kurang pantas, kurang layak. Atau misalnya kurnya salah-salah melulu, ya kan tidak akan membuat perayaan Ekaristi tidak sah. Ya tidak layak, tidak baik saja. Tentu itu tidak berarti administratif itu nggak penting, ya penting. Karena itu akan membantu kekusukan dari perayaan Ekaristi. Maka segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sepantas-pantasnya, selayak-layaknya. Itu dua kriteria atau hukum, aturan yang perlu dipahami. Yang perlu juga diperhatikan, menurut Konsili Vatikan kedua, meneguhkan Konsili Trente, perayaan Ekaristi itu adalah perayaan kurban Kristus. Dalam perjamuan malam terakhir, ketika akan diserahkan, Juru Selamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dalam kurban ini ia mengabadikan kurban salib untuk selama-lamanya sampai ia datang kembali. Di sini kepada gereja mempelainya yang terkasih, ia mempercayakan kenangan akan wafat dan kebangkitannya itu. Lakukanlah ini atau perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Ini itu apa? Ya yang dilakukan Yesus. Jadi Yesus menginginkan agar perayaan Ekaristi yang dilakukan pada perjamuan malam itu diteruskan, dilanjutkan, dihadirkan. Itulah sebabnya Ekaristi juga disebut perayaan kurban. Yang kedua, yang perlu dipahami betul-betul adalah kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah membahasnya hari Senin yang lalu. Jadi,
diajarkan oleh gereja, terutama lewat Konsili Trente, bahwa dalam misa atau perayaan Ekaristi, Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Jadi mengapa Ekaristi itu merupakan puncak dari hidup Kristiani? Karena kalau sakramen-sakramen lain kan dinyatakan dengan lambang, dengan simbol, tapi melambangkan kehadiran Kristus. Tapi kalau Ekaristi, Kristus sendiri hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Ajaran iman tentang misteri agung ini ditandaskan pula oleh Konsili Vatikan II dan oleh dokumen pengajaran gereja lainnya tanpa mengubah apa. Kenyataan ini diungkapkan dalam perayaan bukan hanya dalam kata-kata konsekrasi, yaitu pada saat roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, melainkan juga dalam sikap khidmat dan tanda-tanda penghormatan serta penyembahan yang ditunjukkan dalam perayaan Ekaristi. Jadi bukan hanya ucapan Romo, inilah tubuhku, inilah darahku, sikap kita itu menunjukkan betapa apakah kita sungguh-sungguh mengimani kehadiran Kristus itu. Rahmat Ekaristi hanya bisa bekerja penuh dalam diri seseorang kalau dia mempunyai disposisi batin yang tepat. Maka Senin yang lalu saya begitu bersemangat untuk menunjukkan pentingnya Ekaristi itu karena hal ini. Kalau selama Ekaristi pikiran kita kemana-mana, tidak konsen, tidak fokus kepada Kristus, ya rahmatnya juga nggak fokus nanti. Tidak akan membentuk pribadi kita sebagai seorang Kristiani sejati. Jadi itu sekedar pengantar supaya kita memahami hal ini. Nah, yang ketiga, Ekaristi dan pelayanan imamat. Hakikat pelayanan imamat tampak jelas dalam perayaan Ekaristi, yaitu dalam tempat dan tugas yang khusus diperuntukkan bagi imam. Akan tetapi hakikat pelayanan imamat ini terwujud juga dalam bentuk lain, yaitu imamat rajawi umat beriman. Arti imamat umat beriman ini akan menjadi jelas dalam cahaya imamat jabatan. Jadi singkatnya begini, Ekaristi itu adalah pelaksanaan sakramen imamat. Sakramen imamat itu secara khusus dijalankan oleh seorang imam karena memang dia memiliki sakramen imamat khusus, tapi juga oleh seluruh umat karena umat memiliki imamat umum. Supaya hari ini menjadi satu kesatuan, maka umat itu harus berpartisipasi aktif di dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, sekarang karena sudah bisa misa offline, Bapak Ibu jangan ikut misa online lagi. Ya boleh ikut, kalau mau dengerin boleh saja, nonton boleh saja. Tetapi jangan lalu, saya kan sudah ikut online, lalu tidak mau lagi ikut offline. Ya jelas itu salah. Kita harus ingat, misa online itu dilaksanakan dalam keadaan darurat. Karena waktu itu ada pandemi. Sekarang setelah misa itu dilakukan secara offline, maka kita harus kembali ikut misa secara langsung. Karena disitulah
imamat kita sebagai umat, imamat umum kita diwujudkan. Kita harus partisipasi aktif. Kalau online itu namanya nonton misa, bukan ikut misa. Ya, mohon ini diperhatikan baik-baik karena Anda akan menjadi katekis atau bukan, bahkan sudah jadi katekis. Jangan ngajari umat sudah ikut misa online saja, jangan offline. Loh, namanya itu kan nyuruh mereka nonton misa, bukan ikut misa. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Susunan Pranikasti pada umumnya seperti ini. Misa terdiri atas dua bagian, yaitu liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Keduanya berhubungan erat satu sama lain, sehingga merupakan tindak baik khusus jadi sampai itu ada jadi itu Romawi. Secara umum pembuka liturgi sabda, liturgi penutup. Recording in progress. Jadi dari tempatnya saja sudah kelihatan pembagian dari atau urutan susunan perayaan Ekaristi ini. Nah, kita sekarang akan melihat ritus pembuka. Ritus pembuka ketika Romo masuk, kita nyanyi bersama berdiri menyambut kedatangan Romo. Sebetulnya bukan sekedar menyambut, ini untuk membangun kebersamaan. Ritus pembuka meliputi bagian-bagian yang mendahului liturgi sabda, yaitu peraraan masuk, salam, kata pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, dan doa pembuka. Semua bagian ini memiliki ciri khas sebagai pembuka, pengantar, dan persiapan. Tujuan semua bagian itu ialah mempersatukan umat yang berhimpun dan mempersiapkan mereka supaya dapat mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian dan merayakan Ekaristi dengan layak. Maka seharusnya nyanyian pembuka itu harus nyanyian yang dikenal oleh umat. Umat bisa ikut menyanyi bersama karena itu ungkapan kebersamaan. Jadi jangan sampai memilih lagu yang hanya diketahui atau dikenal oleh kornya saja. Nah, itu tidak terbangun kebersamaan. Ya. Loh, kenapa hilang? Kok hilang? Sorry, kepencet. Setelah umat berkumpul, imam bersama diakon dan para pelayan bergerak menuju altar. Sementara itu, mulai nyanyian pembuka.
tujuan nyanyian tersebut ialah membuka misa, membina kesatuan umat yang berhimpun, mengantar masuk ke dalam misteri masa liturgi atau pesta yang dirayakan, dan mengiringi peraraan imam beserta pembantu-pembantunya. Itu semua ada di dalam pedoman umum Misale Romawi. Lalu setelah imam ada di atas, mulailah misa ditandai dengan tanda salib. Makna tanda salib apa? Makna tanda salib untuk menunjukkan Ekaristi adalah kelanjutan dari korban salib. Tanda salib mengungkapkan iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Seringkali orang berdebat mengenai tanda salib yang benar itu seperti apa. Ada yang mengatakan tunjuk dahi, kemudian dada, lengan kiri, lengan kanan, sambil mengucapkan dahi atas nama Bapa, dada atas nama Putra, kiri atas nama Roh Kudus, kanan amin. Ya kan? Oh, salah itu. Yang betul, Bapa di dahi, lalu putranya itu di perut untuk menunjukkan rahim. Lalu Roh Kudusnya itu kiri kanan, Roh kiri, Kudus kanan, aminnya di dada. Ada lagi yang oh masih belum tepat, itu jarinya keliru. Jarinya seharusnya 3, tidak boleh 5. Ada yang mati, oh enggak. 3 itu apa maksudnya? Itu kan Tritunggal Maha Kudus. Oh enggak, harusnya 2. Untuk menunjukkan Kristus itu mempunyai 2 kodrat. Oh enggak, harusnya 5. Itu menunjukkan 5 perintah gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu debat kusir yang tidak akan pernah selesai. Kalau Anda lihat tanda salibnya Bapak Paus Fransiskus, Anda pasti bingung. Karena tidak ada yang cocok dengan semua teori itu. Jadi apa yang mau saya katakan? Yang penting membuat tanda salib. Apakah itu dari dahi ke perut atau ke dada, kemudian mengucapkan kiri kanan Roh Kudus amin, atau Roh Kudus kanan kiri amin, atau pakai amin di dada, boleh semua. Karena gereja tidak memberikan panduan tentang hal itu. Sekali lagi, karena tidak ada panduan. Yang penting Bapa di kening, Roh Kudus bau kiri dan bau kanan, amin. Putra di dada, Roh Kudus sekarang kiri dan kanan. Sudah. Yang penting ada tanda salibnya. Pelaksanaannya harus jelas, itu ada tanda salib, bukan sekedar uik-uik begitu saja. Ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan bagaimana seharusnya. Karena gereja tidak memberikan pedoman tentang hal itu. Nah, yang benar yang mana? Dalam nama Bapa, demi nama Bapa, atau atas nama Bapa. Nah, kalau ini ada aturannya. Karena aslinya in nomine Patris. Kata in itu diterjemahkan dengan kata dalam, bukan atas. Kalau atas nama kan berarti saya mewakili Kristus, bukan maksudnya kan bukan begitu. Atau demi nama itu kan sumpah. Tapi dalam nama. Kalau ini ada rubriknya. Jadi ada aturannya. Karena aslinya in nomine Patris.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di samping itu, jadi tanda salib itu mengingatkan kita akan korban Kristus. Yang kedua, mengingatkan kita akan peran Tritunggal Maha Kudus dalam karya keselamatan. Yang ketiga, tanda salib mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Baptis merupakan pintu bagi semua sakramen, termasuk Ekaristi. Maka semua sakramen selalu diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Bahkan setiap doa juga diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Nah, coba sekarang kita lihat tayangan ini. Lihat Bapak Ibu. Warga Kristen memulai harinya doanya dan perbuatannya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Sebagai orang yang dibaptis, orang Katolik mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebus yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita di dalam pencobaan dan kesulitan. Meskipun seringkali tanda salib dilakukan secara spontan dan tanpa pikir panjang, sesungguhnya ada makna yang dalam yang terkandung di dalamnya. Sejak era Perjanjian Baru, salib sudah dipandang sebagai tanda keselamatan. Sebab lewat salib, Yesus menebus kita dari kuasa dosa. Maka, ketika dibaptis, orang Kristen ditandai dengan tanda salib. Rasul Paulus menulis bahwa salib merupakan ringkasan dan warta keselamatan Kristiani. Ia tidak ingin tahu yang lain kecuali Yesus Kristus yang disalibkan. Praktek membuat tanda salib sesungguhnya sudah dimulai sejak abad kedua. Awalnya dimulai dengan tanda salib kecil di dahi, seperti yang biasa dilakukan pada hari Rabu Abu. Tertullianus, seorang pujangga Kristen abad kedua, menulis, dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Jadi, membuat tanda salib sudah dilakukan sejak abad-abad pertama perjalanan gereja. Dalam perjalanan waktu, tanda salib kecil di dahi itu diperbesar dengan menunjuk ke dahi, dada, bahu kiri, dan kanan. Tidak ada data akurat tentang kapan dimulainya tanda salib besar tersebut. Kapanpun mulainya, tanda tersebut sudah menjadi fakta sejarah dan tradisi jemaat Kristen. Pada umumnya, cara membuat tanda salib adalah demikian. Jari tangan kanan di dahi sambil mengucapkan, dalam nama Bapa. Tangan kemudian ke dada atau ke perut untuk menunjuk luka Yesus atau rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus sambil mengucapkan, dan Putra. Kemudian, tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan, dan Roh Kudus. Amin. Kita boleh menggunakan 3 jari sebagai lambang Tritunggal Maha Kudus.
atau dua jari yang melambangkan dua kodrat Yesus, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Atau 5 jari yang melambangkan kelima luka Yesus. Gereja Barat menggunakan arah salib dari bahu kiri ke kanan sebagai tanda dari penderitaan menuju kemuliaan. Sedangkan Gereja Timur menggunakan arah salib dari bahu kanan ke bahu kiri, yang melambangkan dari orang Yahudi ke semua manusia. Ada yang mengajarkan kata amin menandai gerakan tangan ke dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja sendiri tidak memberikan panduan resmi dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita menyalahkan saudara kita yang membuat tanda salib yang berbeda dengan kita. Yang harus diperhatikan, ada gerakan dari dahi ke dada dan dilanjutkan pada bahu kiri dan kanan. Dengan gerakan itu, jelas terbentuk tanda salib. Paus Fransiskus mencela umat Katolik yang membuat tanda salib dengan serampangan, sehingga tidak jelas tanda salibnya, dan meminta orang tua mengajarkan cara membuat tanda salib yang baik. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Fanno così. Non sanno cosa fanno. Dalle volte così fanno un disegno che non è il segno della croce. Per favore, mamma e papà, nonni, insegnati ai bambini dall'inizio, da piccolini, a fare bene il segno della croce e spiegarle che avere come protezione la croce di Gesù. Yang penting dan perlu disadari oleh umat Katolik adalah makna yang terkandung manakala kita membuat tanda salib. Dengan membuat tanda salib, kita menyatakan syahadat iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus, sekaligus penyerahan diri kita pada kuasa salib Yesus dalam hidup kita. Kita juga mengingat makna sakramen baptis, mati bersama Kristus dan hidup baru di dalam Dia. Selanjutnya, dengan membuat tanda salib, kita menyatakan diri sebagai murid Kristus yang berani memanggul salib dalam hidup keseharian kita. Para bapak gereja mengajarkan bahwa tanda salib juga merupakan pernyataan bahwa kita berada dalam lindungan Tuhan. Ketika membuat tanda salib, kita seakan-akan menyatakan, "Enyahlah kuasa jahat, aku adalah milik Kristus. Ia adalah perlindunganku." Tanda salib adalah sekaligus senjata dan perisai terhadap pengaruh kuasa jahat. Dengan demikian, tanda salib bukanlah sekedar formalitas atau ritual yang harus dilakukan oleh orang Katolik. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Dengan membuat tanda salib, orang Katolik berani menyatakan, "Aku adalah milik Kristus dalam kesatuan Bapa dan Roh Kudus. Aku taat pada Kristus. Aku mau memanggul salib bersama Kristus." Itulah satu-satunya jalan kemenangan bagi jiwaku. Alangkah eloknya jika semua orang Katolik menyadari makna terdalam yang terkandung dalam tanda salib, sehingga mereka melakukannya dengan rasa hormat dan taat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Jadi,
Kalau dari awal kita menyadari kesatuan kita dengan Kristus, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah bagi kita. Jadi kalau tanda salib itu sendiri sudah kita hayati dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan khusyuk, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Karena awal itu kan katanya sudah setengah jalan. Lalu ada ungkapan kesatuan tubuh mistik Kristus. Katakan Tuhan sertamu, atau Tuhan beserta kita, atau rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan umat menjawab, dan sertamu juga. Jadi sejak awal sudah ada ungkapan kesatuan tubuh mistik Kristus itu. Yesus sendiri mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setelah itu dinyatakan ungkapan tobat. Marilah saudara-saudara sekalian merayakan Ekaristi, kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Lalu kita bersama berdoa, saya mengaku. Mengapa perlu untuk ungkapan tobat ini? Karena untuk bersatu dengan Allah yang kudus hanya tobat jalan satu-satunya. Seluruh perayaan Ekaristi hanya bisa bermakna dalam hidup kita kalau kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah teriak Bartimeus, si orang buta kepada Yesus. Itulah ungkapan orang masuk ke dalam bait Allah dan berdiri di belakang. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ekaristi hanya bisa kalau dan kita. Tapi kalau belum masuk Ekaristi sudah di sana, ada musuh sana. Wah, itu sudah gangguan. AC-nya mati, panas, kipas, nggak tenang ikut Ekaristi. Akan ada gangguan. Ekaristi tidak kehilangan maknanya. Yang aku berkata pada malaikat, satu orang dosa. Kalau kita tidak merasa berdosa, berarti kita memerlukan Yesus. Jadi tobat adalah jalan kerendahan hati yang dikehendaki Tuhan. Maka setelah saya mengaku, dilanjutkan Tuhan kasihanilah kami. Sebelum komuni, anak Allah ya mau komuni, Tuhan saya tidak pantas datang. Itu bukan sekedar ucapan bibir. Itu seharusnya kita jiwai, kita sadari betapa tidak berharganya kita ini sampai sehingga Tuhan sendiri mau hadir menjadi santapan jiwa kita. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi itu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tobat adalah pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Maka setelah tobat lalu kita nyanyikan atau kemuliaan kepada Allah yang maha tinggi. Lagu kemuliaan untuk menunjukkan
saya yang berdosa mendapatkan rahmat, dicintai oleh Allah, sumber segala kebaikan. Kemuliaan diucapkan atau dinyanyikan pada hari raya dan hari Minggu, kecuali selama masa Advent dan Prapaskah. Ritus pembuka diakhiri dengan doa pembuka. Tidak dinyanyikan supaya ada kerinduan. Jadi pas nanti Natal atau pas Paskah, ketika kita mengucapkan kemuliaan, itu akan lebih bermakna, bobotnya lebih besar. Kuasa itu ada makna khusus pada hari raya itu. Jadi ya, ritus pembuka itu mencakup 3 hal: bersatu, tobat, dan doa pembuka. Kami membacakan doa pembuka disebut kolekta, yang mengungkapkan inti perayaan liturgi hari yang bersangkutan. Selaras dengan tradisi tua gereja, doa pembuka diarahkan kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Putra dalam Roh Kudus. Nah, ketika umat berdoa, kan selalu ada waktu jeda kan? Marilah berdoa. Kan hening sejenak. Artinya kita diajak untuk ikut doanya imam. Jadi saat hening sebelum doa diucapkan itu, agar kita konsentrasi pada doa itu. Pak Petrus, Ya, mohon izin, kita berkenan untuk break selama 5 menit, Pak Petrus. ya, saya selesaikan ini dulu ya. Baik, terima kasih Pak Petrus. Slide ini saya selesaikan sebentar. Jadi ketika orang mengucapkan marilah berdoa, lalu kan ada hening. Nah, hening itu dimaksudkan supaya kita konsentrasi pada doa itu. Nah, jadi itulah ritus pembuka. Nanti sesudah break, kita lanjutkan dengan liturgi Sabda. Oke, break dulu sebentar. Terima kasih Silakan Bapak. Ibu. Ya, Bapak Ibu, berkenan untuk break sebentar, 5 menit, tepat pukul jam 8 kita balik kembali masuk ke pengajaran berikutnya tentang liturgi Sabda. Terima kasih. Recording stopped. Sekarang kita masuk ke liturgi Sabda. Recording in progress. Sudah doa pembuka, langsung dilanjutkan dengan liturgi Sabda. Bacaan-bacaan dari Alkitab dan nyanyian-nyanyian tanggapannya merupakan bagian pokok dari liturgi Sabda. Sedangkan homili, syahadat, dan doa umat memperdalam liturgi Sabda dan menutupnya. Sebab dalam bacaan yang diuraikan dalam homili, Allah sendiri bersabda kepada umatnya. Jadi yang dibacakan itu bukan diambil dari koran, bukan diambil dari majalah atau dari dokumen-dokumen penting yang ada, tapi itu dari sabda Tuhan sendiri, dari kitab suci, dari Alkitab. Jadi penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang dibacakan pada hari itu. Mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. Mendengarkan berarti menyadari dan menghormati Tuhan yang bersabda. Biasanya ada 3 bacaan. Bacaan pertama itu pada umumnya diambil dari Perjanjian Lama. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul atau dari surat-surat para Rasul. Dan yang ketiga bacaan Injil. Karena bacaan Injil itu bercerita tentang Yesus langsung,
maka umat berdiri pada saat bacaan Injil. Dalam semuanya itu, penting sekali mendengarkan. Mendengarkan berarti membuka hati untuk memahami sabda Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mendengarkan sabda Tuhan, minimal kita sudah mendapatkan atau merasakan pesannya. Entah dalam satu kalimat, atau satu frasa, atau bahkan satu kata, walaupun belum diberikan homili oleh Romo, kita mungkin sudah bisa menangkapnya. Saya sendiri biasanya sudah saya baca, bahkan saya sudah buat renungannya sebelum misa, sebelum hari Minggu. Hari Sabtu biasanya saya sudah sebarkan renungan Injil hari Minggu itu. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu itu punya yang disebut penanggalan liturgi. Jadi kalau bisa paling tidak membaca sebelumnya, jadi pada hari Sabtu atau Jumat, bacaan Injil yang akan dibacakan hari Minggu yang akan datang. Mendengarkan berarti merenungkan dan mengambil pesan dari sabda Tuhan. Itu yang penting. Karena Tuhan yang berbicara, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, pasti ada pesan yang bisa kita tangkap di situ. Kalau sudah mendapatkan pesannya, maka mendengarkan berarti siap diubah dan menanggapi sabda Tuhan dengan langkah nyata. Oh, hari ini, oh, minggu ini, bacaannya adalah ini. Jadi, saya harus melakukan ini. Masih ada yang ingat nggak? Minggu yang lalu pesannya apa? Atau bacaannya apa? Bacaan Injilnya. Kita biasanya sudah lupa. Saya juga agak lupa. Padahal saya sudah membuat renungannya. Yang saya ingat itu bahasa Latinnya itu adalah optio fundamentalis, pilihan dasar. Pilihan dasar itu merupakan hukum kasih. Nah, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu pilihan dasar hidup kita. Jadi semua pilihan kita yang lain itu didasarkan pada pilihan dasar itu. Karena itu, kata Santo Lukas dalam Injilnya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Lukas 8 ayat 18. Ini struktur bacaan misa. Perjanjian Lama, surat-surat Perjanjian Baru, lalu Injil. Di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan bacaan kedua ada Mazmur antar bacaan. Di antara bacaan kedua surat-surat Perjanjian Baru dan Injil ada Haleluya. Jadi itu semua masuk bacaan ya. Mazmur itu kan juga bacaan dari Injil. Haleluya itu kan nyanyian juga. Apanya biasanya ayat-ayatnya juga diambil dari Injil. Dalam bacaan-bacaan dari Alkitab, sabda Allah dihidangkan kepada umat beriman dan kasanah harta Alkitab dibuka bagi mereka. Maka kaidah penataan bacaan Alkitab hendaknya dipatuhi agar tampak jelas kesatuan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dengan sejarah keselamatan. Tidak diizinkan mengganti bacaan dan mazmur tanggapan yang berisi sabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Sering kan orang mengganti mazmur bacaan dengan lagu antar bacaan.
Itu nggak boleh lagi. Dulu masih sering umat melakukan itu. Jadi mengganti mazmur antar bacaan dengan lagu antar bacaan. Aturannya nggak boleh. Tetapi kalau dilanggar, ya sudah nggak. Sekali lagi itu bukan ad validitatem, itu bukan untuk sahnya, tapi untuk baiknya, untuk layaknya harus dari mazmur. Nah, kemudian diberikan homili. Dalam homilinya, imam akan mewartakan kepada umat berdasarkan bacaan dan Injil sebagai dasarnya. Tuhan melalui imamnya sekali lagi berbicara kepada umatnya. Imam akan meminta jemaat untuk menerapkan apa yang kita dengar dari sabda Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan cara itu, sabda itu benar-benar hidup, membakar hati kita, dan membangkitkan semangat dalam diri kita untuk melaksanakannya. Homili tidak boleh disampaikan oleh seorang awam. Nah, ini mohon maaf ini. Kadang-kadang ada pengkhotbah-pengkhotbah, pewarta-pewarta yang katanya luar biasa dan ingin khotbah di gereja. Aturannya nggak boleh. Karena itu tugas presidensial pemimpin jemaat, yaitu imam. Nah, masalahnya sekarang ini keluhan klasik ini. Homili tidak jelas, homili tidak menarik, homili membuat orang mengantuk, homili kurang bersemangat, homili ngalor ngidul, bulet dan sebagainya. Pokoknya yang serba jelek saya. Lalu apa seharusnya yang kita lakukan? Maka saya katakan tadi, dengarkan bacaannya dengan baik. Andai kata homili Romo ternyata kurang baik, saya masih mendapatkan pesan dari apa yang saya dengar tadi, dari bacaannya. Apalagi kalau sebelumnya, atau hari sebelumnya saya sudah membacanya. Saya juga menerima pesannya. Ya untuk jaga-jaga kalau suatu saat homilinya ternyata kurang baik. Romonya hanya ingin melucu saja misalnya. Atau enggak jelas sebetulnya yang dimaksud apa sih. Tidak perlu menyalahkan romonya. Sudah ada yang ngatur itu. Jadi keluhan-keluhan itu sudah sampai kepada pastor, kepada Romo Vijen atau Bapak Uskup. Pasti nanti mereka yang akan bertindak. Jadi tenang saja. Kalau kita mengeluh, maka dengan mengeluh, perhatian dan konsentrasi seseorang bisa teralihkan. Partisipasi dalam pelayanan Ekaristi kita tidak terfokus lagi. Kita pantas bersyukur bahwa dalam kekurangannya itu seorang imam telah rela mengorbankan hidupnya untuk melayani umat. Baca demi kerajaan surga. Imam hadir sebagai wakil Kristus. In persona Christi, seperti saya tadi sudah sebutkan. Dan karena itu kita tetap harus menghormatinya dan berusaha memahami inti dari homilinya, bagaimanapun kualitas homilinya itu. Tentu kalau homilinya bagus, kita bersyukur. Tapi kalau tidak bagus, kita juga tetap bersyukur. Karena bisa mencari atau belajar dengan cara lain. Kehadiran imam dalam pelayanan Ekaristi itu sendiri sudah menjadi berkat bagi kita, sebab tanpa imam tidak akan ada perayaan Ekaristi. Kita bisa membayangkan umat-umat di pedalaman Kalimantan atau Papua sana, yang tidak bisa setiap minggu merayakan Ekaristi, bahkan sering setahun sekali. Itu cerita dari romo-romo yang bekerja di pedalaman, karena susah dijangkau. Kita dimanjakan, karena dengan mudah kita bisa ikut perayaan Ekaristi. Nah, ini struktur ibadat. Saya hanya sekedar saja perbedaan antara ibadat saja dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda di luar perayaan Ekaristi. Kan seringkali juga ada ibadat sabda di lingkungannya. Perbedaannya sebetulnya hanya kecil. Salam pembuka sama, kata pembuka sama,
ya kan? Tanda salib apalagi. Kemudian saya mengaku sama, tapi tidak ada Tuhan kasihanilah kami. Sorry. Tuhan kasihanilah nggak perlu. Kemuliaan nggak ada. Doa pembuka ya sama ada. Nah, kalau di dalam perayaan Ekaristi setelah doa umat dilanjutkan liturgi Ekaristi. Kalau dalam ibadat sabda di luar perayaan Ekaristi, ya, setelah doa umat langsung doa Bapa kami, kemudian doa penutup mohon berkah. Itu sekedar perbedaan kecil untuk membedakan antara ibadat sabda dalam liturgi Ekaristi dan di luar liturgi Ekaristi. Nah, sekarang kita sampai pada liturgi Ekaristi. Dari bahasa Yunani Ekaristia, ucapan syukur atas karya pendamaian dan keselamatan Tuhan. Nah, dimulai dengan apa? Dengan persiapan persembahan. Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan arak-arakan persembahan. Dulu sebelum pandemi, biasanya kan ada arak-arakan persembahan. Orang umat membawa persembahan itu maju dari pintu, masuk jalan ke altar kan. Di paroki saya masih belum ada itu. Padahal sebetulnya itu penting. Karena waktu arak-arakan itulah kita bisa menyanyikan lagu persembahan. Nah, seringkali karena tidak ada arak-arakan, lagu persembahan dinyanyikan ketika Romo sudah mulai doa persembahan. Maka dipepet-pepet sampai Romonya harus nunggu nyanyiannya selesai. Nah, seharusnya atau sebaiknya nyanyian persembahan itu ngiringi arak-arakan itu. Setelah roti dan anggur sampai di atap, tidak ada nyanyian lagi. Mengapa? Supaya doa persembahan, ketika kita mempersembahkan Tuhan, terimalah roti dan anggur ini sebagai persembahan dari umatmu itu, kita bisa ikut berdoa. Nah, sayangnya ini kurang banyak dimengerti. Saya ini ya sudah. Mengapa ini penting? Ada alasannya, nanti saya sebutkan. Roti dan anggur itu merepresentasikan hasil bumi dan usaha manusia yang menjadi lambang persembahan hidup kita. Jadi pada roti dan anggur itu sebetulnya kita memberikan hidup kita. Karena itu hasil bumi kan, hasil dari kerja kita. Kita kan ikut kolektor kan. Yang uang kolektor itu antara lain digunakan untuk membeli bahan roti dan anggur ini. Nah, ini yang ditentukan dalam gereja barat. Anggur haruslah alamiah dari buah anggur dan tidak busuk. Jadi anggurnya itu hanya fermentasi, tidak diberi aroma-aroma lain. Maka gereja tidak bisa menggunakan red wine yang dijual di toko itu. Nggak bisa, karena itu sudah dikasih aroma lain. Sedangkan untuk misa itu hanya anggur. Tidak boleh ada campuran apapun. Dan hukum gereja kanon 926 mengatakan, dalam perayaan Ekaristi sesuai tradisi gereja Latin kuno, imam hendaknya menggunakan yang ini syaratnya dalam gereja. Nah, minggu lalu kan ada bertanya, kalau di gereja timur kenapa gunakan roti beragi? Ini ceritanya ada di sini. Masalah roti beragi yang digunakan oleh gereja timur. Mengapa mereka menggunakan itu? Alasannya adalah ini.
alasan yang digunakan, Perjanjian Baru menggunakan kata artos untuk perjamuan malam terakhir. Artos itu roti beragi. Sedangkan roti tak beragi itu bahasa Yunaninya asumos atau asimos. Jadi karena digunakan artos, maka mereka beranggap, jadi roti beragi dong yang digunakan. Dan secara simbolis, ragi melambangkan jiwa. Bagi tubuh, roti atau tepung terigu itu tubuhnya, ragi itu jiwanya. Itu menurut teologi mereka. Dan tradisi ini telah berjalan sejak gereja awali. Itu alasannya. Mana menurut Paulus? Berat maksudnya ini. Memang di Perjanjian Baru digunakan kata artos. Tetapi menurut sejarawan Yahudi Yosefus dan Philo, kata artos digunakan untuk segala macam jenis roti. Apa itu roti manis, roti keju, roti coklat, roti apapun ya itu menggunakan artos gitu loh. Bahkan roti tak beragi yang disimpan di bait Allah juga disebut artos. Nah loh. Jadi kata artos itu ternyata merupakan kata generik untuk roti. Jadi sembarang roti pokoknya dibuat dari gandum ya bentuknya kayak begitu ya disebut roti gitu. Kemudian ada bukti lain, jemaat Armenia yang merupakan yang termasuk gereja timur sudah sejak awal menggunakan roti tak beragi. Jadi kalau dikatakan sejak awal menggunakan roti beragi, nggak benar. Karena ada jemaat Armenia yang sejak awal tidak menggunakan roti tak beragi. Sejak abad-abad pertama. Yang terpenting ini, karena kalau kita mengacu pada perayaan Paskah Yahudi, jelas diperintahkan agar mereka menggunakan roti tak beragi. Lihat Injil Keluaran 12:15 atau Markus 14:12. Gitu itu jelas. Perayaan roti tak beragi. Jadi Paskah, perayaan roti tak beragi itu ada terjadi dalam seminggu. Diawali dengan Paskah. Dilanjutkan seterusnya selama seminggu tidak atau mereka hanya makan roti tak beragi. Itu aturannya begitu. Bahwa kemudian ada yang menggunakan roti beragi, ya inilah kesimpulan yang sikap gereja Katolik. Gereja Katolik menentukan roti tak beragi untuk gereja ritus barat. Tetapi tetap mengizinkan roti beragi untuk gereja ritus timur. Jadi gereja Katolik ritus timur tetap diperbolehkan menggunakan roti beragi. Tapi hanya beragi loh. Tidak boleh pakai gula, susu, telur, atau komponen lainnya. Hanya ragi. Jadi yang digunakan itu tepung dan ragi, titik. Tidak boleh ditambah yang lain. Jadi inilah jawabannya dari pertanyaan minggu yang lalu. Mengapa gereja timur menggunakan ragi? Mudah-mudahan menjawab. Tapi yang penting ini, hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama-sama dengannya, mereka belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari berkat perantaraan Kristus, makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antara mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Jadi yang penting dan ini yang sering kali dilupakan. Ketika persembahan, apalagi dengan arak-arakan, itu kita jangan hanya menonton. Kita harus ingat roti dan anggur itu mewakili diri kita sendiri. Maka kita ingin mempersatukan, mempersembahkan hidup kita untuk disatukan dengan korban Kristus.
Yang di altar itu adalah hidup kita yang diubah Kristus menjadi roti dan menjadi tubuh dan darahnya. Kalau kita sadar mengenai hal ini paling menentukan, maka Ekaristi itu akan betul-betul masuk ke dalam relung-relung hati kita yang terdalam. Saya ingin Anda melihat ketika ada arak-arakan persembahan. Perhatikanlah orang-orang yang hadir di gereja saat itu. Sorry. Saya sekarang Anda melihat ekspresi wajah orang-orang yang ada di bangku ini. Dalam perjamuan suci Ekaristi, terimalah Bapa, syukur pujian, terima kasihku karena Apakah Anda mendapatkan ekspresi wajah yang sedang kusuk berdoa? Saya tidak mendapatinya, terus terang. Dan mungkin itu yang terjadi di banyak gereja. Ketika persembahan dibawa ke altar, kita tidak ikut mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah seharusnya peraraan mengantar bahan persembahan ke atas sebaiknya diiringi dengan persembahan yang itu berlangsung sekurang-kurangnya sampai bahan persembahan tertata di atas atap. Untuk nyanyian persiapan persembahan berlaku petunjuk yang sama seperti nyanyian. Kalau tidak ada peraraan persembahan, tidak perlu ada nyanyian. Jadi harus ini yang orang tidak tahu. Itu petunjuknya ada. Kalau tidak ada peraraan persembahan, tidak perlu ada nyanyian. Mengapa? Supaya kita ikut berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukankah sepantasnya ketika arak-arakan itu berjalan, kita mengiringi doa kurang lebih seperti ini. Bapa Surgawi, dalam persatuan dengan putramu terkasih Yesus Kristus, saya juga mempersembahkan kepadamu akal budi kehendak,
tubuh, jiwa, semangat, bakat, pekerjaan, cita-cita, perjuangan, salib, kesedihan, kegembiraan, pengorbanan, doa. Semuanya yang ada pada diri saya. Khususnya suami saya yang selingkuh, istri saya yang cerewet, anak saya yang sakit, ingin kusatukan dengan korban-Mu, Tuhan. Nah, kalau begitu kan ada relasi yang berlangsung dalam liturgi Ekaristi itu antara saya dan Yesus. Mohon maaf, saya tidak menemukan wajah doa dalam diri orang-orang yang tadi sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau ada arak-arakan, orang duduk nonton, bukan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipersatukan dengan korban Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ingin merasakan betapa Ekaristi itu menyentuh relung-relung hati Anda pada saat persembahan, persembahkan hidup Anda, hidup kita, untuk disatukan dengan korban Kristus itu. Nah, kalau sudah itu kan Romo juga berdoa di altar ya. Jadi, kalau ada di antara Anda yang suka jadi dirigenku, tolong dilihat PUMR tadi yang nomor 74 tadi kalau nggak salah berapa ya 74 ini. Kalau tidak ada arak-arakan nggak usah pakai nyanyian supaya umat bisa ikut berdoa bersama Romo. Nah, kemudian Romo berkata demikian, berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini, persembahan hidup kami Tuhan, diterima untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan orang-orang yang saya doakan pada hari ini. Untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kita harus ingat kata-kata Yesus ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, saya kalau masih punya musuh, pada saat itulah ampuni musuhmu. Kita harus belajar untuk mengampuni. Betapapun besar kesalahan mereka. Lalu dilanjutkan dengan doa syukur. Doa syukur itu doa pengudusan. Strukturnya ucapan syukur dengan prefasi. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan yang namanya prefasi. Sudah sungguh layak dan sepantasnya. Nah, biasanya diawali dengan kata-kata itu dan seterusnya. Lalu ada aklamasi bersama diakhiri. Dan bersama-sama para malaikat di surga kita bernyanyi. Nyanyi apa? Kudus, kudus, kudus. Itu diambil dari kitab Yesaya. Kudus 3 kali. Untuk memuliakan apa yang terjadi di altar. Sebelum konsekrasi, imam mengundang Roh Kudus. Tangannya diletakkan di atas piala. Utuslah Romo untuk mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus.
Jadi perubahan roti dan anggur itu ada keterlibatan Roh Kudus di dalamnya. Lalu diucapkan institusi konsekrasi. Sebelum menjelang wafatnya di kayu salib, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku. Ya, itu konsekrasi. Sesudah konsekrasi ada anamnesis, memaklumkan wafat, kebangkitan, dan kedatangan kembali Kristus. Lalu persembahan korban Kristus. Jadi setelah itu kan hosti dan anggur sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka yang dipersembahkan sekarang adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Ada permohonan dan doksologi, ada permohonan untuk seluruh gereja dengan menyebut paus dan uskup, kesatuan seluruh gereja. Privasi, seluruh jemaat bergabung dengan Kristus dalam mengakui karya-karya Allah dalam mempersembahkan korban. Kudus, 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 itu nyanyian tadi, epiklesis, sudah saya jelaskan, kehadiran Roh Kudus untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Konsekrasi adalah puncak doa syukur agung. Kapan terjadinya transubstansiasi, perubahan substansi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan. Konsili Tridenta menyimpulkan iman Katolik dengan menjelaskan, karena Kristus penebus kita mengatakan bahwa apa yang ia persembahkan dalam rupa roti adalah benar-benar tubuhnya, maka di dalam gereja Allah selalu dipegang teguh keyakinan ini. Dan konsili suci ini menjelaskannya kembali. Oleh konsekrasi roti dan anggur, terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus, Tuhan kita. Dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan secara tepat dalam arti yang sesungguhnya perubahan hakiki atau transubstansiasi. Itu terjadi pada saat konsekrasi. Seperti kertas putih menjadi ijazah. Kurang lebih. Tapi ini lebih dalam lagi. Ini roti menjadi tubuh Kristus. Anggur menjadi darah Kristus. Oleh konsekrasi, terjadilah perubahan atau transubstansiasi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam roti dan anggur yang telah dikonsekrasi itu, Kristus sendiri, dia yang hidup dan dimuliakan, hadir sungguh, nyata, dan secara substansi dengan tubuhnya, darahnya, jiwanya, dan kodrat ilahinya. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi mulai dari saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi ada. Jadi walaupun sudah selesai misa tapi ada sisanya, itu tetap tubuh Kristus. Karena substansi rotinya masih ada. Di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya tercakup seluruh Kristus, sehingga pemecahan roti tidak membagi Kristus. Demikian juga, kenapa kita tidak menyantap darah Kristus juga? Karena tubuh Kristus itu sudah seluruhnya Kristus. Kenapa nggak pakai darah? Pakai darah apa nggak pakai darah? Tetap tubuh Kristus. Substansinya sama. Itu yang dimaksudkan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalaupun misalnya harus minum darah Kristus juga, caranya bagaimana? Risikonya besar. Apakah dibagi sloki-sloki gitu kepada umat? Nah, berapa sloki kalau ribuan gimana? Susah kan? Oh, dicelupin aja, dicelupin seperti kalau kita biasa retret atau lah kalau jumlahnya cuma 10-20 nggak ada masalah, ini jumlahnya ribuan. Lah kalau netes ke lantai gimana? Itu kan darah Kristus. Betul?
Apa mau dijilat kan nggak mungkin kan. Jadi itu alasan praktis juga. Gitu. Jadi transubstansiasi pada saat konsekrasi. Ketika Tuhan Yesus bersabda melalui imamnya, inilah tubuhku, seluruh substansi roti diubah menjadi tubuhnya. Demikian pula dan ketika ia berkata melalui imamnya, inilah darahku, seluruh substansi anggur diubah menjadi darahnya. Pentingnya momen ini ditandai dengan dibunyikan gong dan lonceng. Jadi sebetulnya kalau menurut pendapat saya, gong itu hanya khusus untuk konsekrasi. Tidak, kalau Paskah itu kan kadang-kadang dibunyikan semuanya. Belnya dibunyi, gongnya juga ditabuh semua. Sebenarnya cukup belnya saja. Gong itu hanya khusus untuk konsekrasi. Pentingnya momen ini ditandai dengan bunyi itu. Setelah konsekrasi hanya rupa dan roti anggur saja yang ada. Tetapi substansinya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini berlangsung selama rupa roti dan anggur itu masih ada, belum terurai ataupun rusak. Itulah sebabnya selain misa kudus, Gereja Katolik mengadakan adorasi, penyembahan sakramen Maha Kudus. Menyatukan disposisi batin. Ini yang penting. Terbuka peluang untuk itu. Menyatukan disposisi batin yang mana? Mati terhadap dosa dan ego. Hidup berkat hidup baru, taat pada Tuhan, dan kelak mulia bersama Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi disposisi batin kita. Seperti Kristus mati, kita juga mati terhadap dosa. Tapi hidup kembali. Hidup kita diubah menjadi hidup Kristus. Hidup kita memiliki nilai penebusan. Nah, dilanjutkan dengan anamnese, kenangan. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Itu intinya. Bisa dilakukan dengan versi lain. Roti kehidupan dan piala keselamatan itu yang kemudian dipersembahkan. Mohon berkat untuk seluruh gereja di bawah Paus, Fransiskus, Uskup, Kardinal, Ignatius Kardinal Suaryo. Nah, ini juga yang disatukan dalam doa syukur agung, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar kita semua bersatu dalam persekutuan Para Kudus. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Pada saat itu doakan, entah bapak, entah mama, entah nenek, entah paman, adik, kakak, anak, siapapun yang telah mendahului kita. Saya punya daftar nama yang setiap hari saya doakan yang sudah meninggal. Setiap hari saya doakan pada waktu ibadat pagi. Nah, ketika misa, saya tinggal berkata, Tuhan, saya menyerahkan orang-orang yang setiap hari saya doakan. Karena kalau saya sebutkan satu persatu, jumlahnya lebih dari 50 orang. Enggak nutut. Mungkin nggak sampai 50, sekitar 40-an lah. Nah, jadi ini kita doakan sungguh-sungguh. Sebut nama orang yang ingin Anda doakan. Lalu diakhiri dengan doksologi. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Nah, biasanya kalau ini diucapkan, saya selalu membayangkan saya memegang kaki Yesus yang tersalib. Karena melalui Dialah keselamatan kita tergantung. Dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu, tolong ketika doa Bapa kami, ingat disposisi batin penting. Kalau dinyanyikan lebih bagus. Bapa kami, yang tersirat dengan kata Bapa kami, itu kan kita bersyukur
karena kita bisa diangkat menjadi anaknya. Itu luar biasa. Bapak berarti Tuhan mengasihi saya. Saya juga ingin mengasihi Tuhan. Karena itu hubungan kasih, maka kita sebut Bapa. Dan syukur karena saya sudah diangkat sebagai anaknya. Dimuliakanlah namamu. Kita memuji Dia yang telah mengangkat saya sebagai anak. Datanglah kerajaan, ini harapan. Agar kerajaan Tuhan datang di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada kasih, sukacita, dan damai. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita percaya kalau Tuhan mau dan berkenan, maka kehendak-Nya akan terjadi. Berilah kami rezeki pada hari ini, percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tidak perlu dikhawatirkan apakah hari ini saya bisa makan atau tidak. Kita percaya Tuhan yang menyelenggarakan. Tobat, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ketidakberdayaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena kalau masuk pencobaan saya pasti kalah. Saya tidak kuat. Ketergantungan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hanya dengan kuasa Tuhan kita terbebas. Jadi dalam doa Bapa kami ini tersirat pentingnya disposisi batin kita. Kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh seperti ini, doa Bapa kami akan bermakna sekali untuk membentuk hidup kita. Ini sudah jam 9 kurang seperempat, sebentar lagi ya. Lalu disebut dengan anak domba. Saya selalu kalau ada dinyanyikan anak domba Allah, gambar ini yang selalu terbayang di benak saya. Yesus dikorbankan untuk keselamatan kita sebagai ganti anak domba dari perjanjian lama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang disembelih, yang mencucurkan darah, yang tercabik-cabik untuk keselamatan kita. Itulah Tuhan kita. Maka sebelum menyantapnya, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu ucapan dari serdadu Romawi yang menghadap Yesus, minta agar hambanya disembuhkan. Jadi dari awal sampai akhir itu sikap rendah hati yang paling penting. Ini kutipan ini diambil dari Matius bab 8 ayat 8. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Lalu kita maju untuk menerima komuni kudus. Tolong perhatikan, Bapak Ibu, kalau kita maju, jangan tengok kanan dan tengok kiri. Kita mau menerima tubuh Kristus, siapkan hati betul-betul. Kita menerima dengan tangan, jangan langsung dimasuk mulut. Geser dulu ke kiri atau ke kanan, berhenti sejenak, doa sedikit. Saya biasanya doa, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Baru disantap. Jadi ada rasa hormat yang mendalam. Aku, dia di dalam aku di dalam dia. Itu janji Tuhan. Maka sesudah sampai di tempat duduk, jangan langsung ditelan dulu. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau ada di dalam aku di dalam Engkau. Biarlah hidupku selalu berada dalam bimbingan-Mu. Engkau menguatkan aku. Biarlah Engkau yang hidup, bukan aku. Ajarlah aku mengalahkan egoku. Nah, musuh Tuhan itu bukan setan, musuh Tuhan itu ego kita. Makanlah, inilah tubuhku, itu sabda Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa.
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Betapa bahagianya orang Katolik itu. Karena hanya orang Katolik yang menerima tubuh Kristus seperti ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa. Kita mendapat jaminan hidup kekal. Kita telah mempersembahkan pengorbanannya untuk keselamatan kita dalam komuni kudus. Kita bersatu dengan Kristus yang membantu kita agar bertekun dalam melakukan pengorbanan diri kita. Hidup berkorban itulah hidup eukaristis. Mengalahkan ego kita. Dengan disposisi batin yang tepat, yakni kebersamaan dan kerendahan hati, kita menyatukan diri dengan Kristus lewat sabda dan kurbannya. Kristus yang bersatu dengan kita memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup yang berbuah sesuai dengan kehendak Allah sampai ke hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Kristus sudah mencintai kita sampai sehabis-habisnya dengan cara ini. Akankah kita menyia-nyiakannya dan meremehkannya? Terakhir, ritus penutup ada berkat dan pengutusan. Pergilah, hayatilah Ekaristi. Itu yang terjadi. Doa penutup, berkat, dan kita diutus. Pesan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian, mohon maaf, lebih dari 5 menit, lebih 5 menit. Begitu akhir dari perjumpaan kita.